di channel YouTube OIC Indonesia. Balik sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pekerja migran yang baik. Di mana? Di Hong Kong. Jadi tuh ya, akhir-akhir ini kita banyak banget nerima keluh kesah dari temen-temen. Keluh kesahnya tuh yang kayak gimana? Jadi kebanyakan dari kalian itu bilang, curhat kalau C, kok saya dibekerjakan di dua rumah ya? C, saya kok sama majikan saya disuruh bantuin di tokonya dia ya, di kliniknya dia ya, di tempat lain yang tidak sesuai dengan kontrak. Terus kalau seperti itu kira-kira boleh nggak sih C? Banyak banget. Oke, jadi di episode kali ini kita akan bahas tentang hal tersebut. Jadi buat kalian, keep stay tune. Jadi dari banyaknya kasus yang diketahui sebelumnya ya, apakah boleh sih majikan itu memberikan perintah kepada PMI untuk orang lain atau mengerjakan pekerjaan yang bukan bersifat rumah tangga atau melebihi standar perjanjian kerja? Sebenarnya agak ngeri juga sih teman-teman. Jadi kayak jatuhnya tuh mengeksploitasi gitu ya teman-teman BMI yang seharusnya bekerja sesuai kontrak tapi tidak sesuai kontrak. Nah, jawaban dari pernyataan-pernyataan saya tadi, tidak diperbolehkan untuk bekerja yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak, itu sudah terlihat jelas kalau melanggar kontrak. Dan menurut peraturan imigrasi, majikan tidak boleh memerintahkan BMI untuk bekerja dengan orang lain yang ditentukan dalam visa atau meminta dia mengerjakan selain pekerjaan rumah tangga. Jadi dari imigrasi pun juga sudah nge-warning, sudah nge-notice, jangan sampai kamu majikan ngambil mbaknya, terus setelah itu kamu kerjakan dia tidak sesuai dengan kontraknya. Karena kontrak ini tertulis ya teman-teman. Jadi seorang BMI hanya dibolehkan bekerja di satu rumah yang alamatnya sesuai dengan di perjanjian kontrak. Kalau kalian yang masih fresh, yang masih di Indonesia sama sekali belum pernah di Hong Kong, bentuk kontrak kerja itu seperti ini ya. Warnanya biru kayak telur asin gitu ya. Telur asin. Ya kayak gini lah warnanya ya. Kalau teman-teman yang sudah ada di Hong Kong pasti kalian familiar banget. Selain bekerja untuk satu alamat yang sesuai dengan kontrak, kalian juga hanya diperbolehkan bekerja di satu nama majikan yang tertulis dalam kontrak tersebut. Kadang nih juga ada kalau misalkan majikan punya klinik, entah itu klinik buat pet atau buat manusia ya, itu kalian itu disewa tenaga kalian untuk bersih-bersih di sana. Jadi setelah kalian itu bersih-bersih rumah dan nih semua udah selesai, kalian dipanggil call jam segini, waktunya kamu ke klinik untuk bersih-bersih klinik. Meskipun hanya nyapu, bantu nyatetin customernya majikan, itu nggak diperbolehkan. Oke? Jadi sesuai dengan kontrak kerja. Balik lagi. Jadi buat kalian yang belum tahu isi kontrak kerja itu seperti apa, poin-poinnya seperti apa, ini kita bantu jelaskan ya singkatnya beberapa poin yang sering diabaikan oleh kalian. Jadi kadang mungkin kalian itu pas diminta tanda tangan kontrak itu asal tanda tangan ada. Yang penting dapat job lah, yang penting segera berangkat. Sebenarnya di kondisi pandemi kayak gini mungkin oke lah segera berangkat, job apapun langsung ditandatangani. Cuman kalian juga harus baca yang di kontraknya itu isinya apa aja. Biar nanti pas sudah di Hong Kong terus ada apa-apa, kalian nggak ngeklaim tiba-tiba ngomong ke agensi, jobnya nggak sesuai, jobnya kayak gini, jobnya kayak gini. Padahal kalian sendiri kadang yang missing, yang kalian nggak benar-benar paham apa isi dari kontrak tersebut gitu. Kalau dijelasin jawabnya iya. Kalau orang Jawa ngomongnya nggih tapi kepanggih. Jadi di kontrak kerja nomor 3 dan 4 itu ngomong pakai bahasa Inggris lagi teman-teman. Nomor 3 bunyinya, the helper shall work and reside in the employer's residence at bla 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 titik mencari. Jadi itu artinya pembantu akan bekerja dan bertempat tinggal di kediaman majikan, di isinya ini alamat majikan.
Jadi D-nya ini titik-titik itu diisi alamat majikan. Jadi makanya tadi yang aku bilang, dalam satu kontrak itu hanya ada satu alamat majikan ya. Gak ada yang misal alamat majikannya yang di atas alamat rumah, terus yang bawah alamat kliniknya, yang di bawah lagi alamat restorannya, tokonya. Gak ada kayak gitu ya. Jadi cuma ada satu alamat majikan. Yang keempat itu yang poin A, the helper shall only perform domestic duties as per attached schedule of accommodation and domestic duties for the employer. Jadi ini artinya ya, kiro-kiro artinya ngene rek. Pembantu hanya akan menjalankan tugas-tugas rumah tangga seperti yang terdapat pada daftar akomodasi dan tugas-tugas rumah tangga terlampir bagi majikan. Seperti ya kalau kalian bersih-bersih ya wes bersih-bersih aja. Kalau kalian suruh jaga apa, nenek, kakek, atau jaga anak atau jaga pet, ya itu aja gitu loh. Kalaupun nanti biasanya ada plusnya tuh general housework gitu ya. Jadi seluruh pekerjaan rumah, misalkan untuk kayak nyapu, ngepel, kayak gitu. Jadi harus benar-benar sesuai, nggak boleh asal-asalan ya. Nah, masih nomor 4 yang poin B. The helper shall not take up and shall not be required by the employer to take up any other employment with any other person. Artinya pembantu tidak akan menjalankan atau nggak boleh menjalankan hal-hal yang tidak diharuskan oleh majikan untuk menjalankan segala bentuk pekerjaan lain dengan pihak majikan. Ini juga sama yang artinya udah aku jelasin tadi. Jadi ya udah, kalau pekerjaan itu udah di JO-nya tuh udah tertulis jelas kamu disuruh general housework, misalkan ya bersih-bersih, cuci, ironing, terus ya ada pet, ada jaga kakek nenek ataupun jaga anak, jaga bayi, ya wes itu. Selebihnya nanti bisa kamu tanyain apakah saya memang harus mengerjakan misal cuci mobil. Kalau iya tolong tulis di kontrak. Jadi jangan asal iya juga. Tapi kalau misalkan kalian sudah terlanjur masuk majikan nih, dan ternyata kalian ada menemukan kasus kayak gini, majikan melakukan hal seperti ini, segera lapor sama agensi kalian. Nanti biar dibantu sama agensi untuk diskusi dengan pihak majikan agar kalian dipekerjakan sesuai dengan kontrak. Karena nanti kalau sampai ketahuan pihak imigrasi, semua juga sama-sama kena, majikan, kalian, sama agensi. Dan yang poin C itu ada panjang kali nih teman-teman ya, nggak tak baca semua ya teman-teman ya, panjang banget soalnya. Alah, ngomong alasannya gak ngomong bahasa Inggris ya. The employer and the helper bla bla bla, baca sendiri kayak gini lah bentuknya ya. Nah, artinya itu majikan dan BMI dengan ini memahami, di garis bawah ya, memahami bahwa poin 4A dan B akan membentuk bagian dari persyaratan untuk tinggal yang akan dikenakan terhadap BMI oleh Departemen Imigrasi setelah BMI diizinkan untuk bekerja di Hong Kong berdasarkan kontrak ini. Pelanggaran atas satu atau dua persyaratan tinggal tersebut akan mengakibatkan BMI dan atau yang bersekongkol melakukan pelanggaran dapat dikenakan tuntutan pidana. Terus gimana sih Cek kalau ada majikan yang maksa ya kan? Terus kalau saya nolak nanti takutnya dibilang nggak nolak. Gimana ya? Agak susah juga sih kalau maksudnya majikan maksa terus bilang gini, kan aku yang gaji kamu, aku sudah ambil kamu mahal-mahal, aku sudah bayarin tiket pesawat kamu, aku udah bayarin hotel kamu 21 hari. Kau pikir aku sudah bercanda? Enggak sama sekali ya. Nah, kalau majikanmu maksa ya, maksa banget gitu teman-teman. Terus kalian bilang gini, Sir, Mem, saya tak ngomong dulu sama pihak agensi ya, nanti kita cari jalan keluar kalau misalkan jobnya nambah, kalau misalkan saya harus bekerja di 2 rumah atau di lebih dari 1 rumah, itu kayak gimana? Kalau majikanmu masih kayak, gak perlu ngomong sama agensi, kenapa? Saya udah ngambil kamu dari agensi. Itu nanti kalian tenang aja, oke? Gak usah panik, jangan malah kayak meninggikan suara kalian ke majikan gitu. Takutnya majikan juga tambah muntap lah ya istilahnya. Jadi kalian tenang aja, iyain aja yang pertama. Terus nanti kalian bisa datang ke agensi minta
saran. Jadi kalian info, Miss, majikanku kemarin itu bilang kayak gini, boleh nggak sih sebenarnya? Jadi didiskusikan baik-baik. Jadi kalian juga jangan asal yang diam aja, terus pas majikan udah ngebentak terus kalian iya, jangan juga. Sebenarnya kalian tuh ketika kerja di majikan jangan terlalu nurut, tapi jangan ngebangkang juga. Jadi gimana enaknya kalian ngomong sama majikan. Kalau kalian enak diajak ngomong, majikan juga pasti nggak yang asal ngasih kerjaan kalian gitu loh, asal ngasih perintah kayak gitu, enggak. Apalagi kalau kalian tahu poin-poin penting yang nggak boleh dilanggar gitu antara kalian sama majikan. Bener-bener hati-hati, jangan asal melangkah. Kalau bingung tanya sama agensi. Kalian bener-bener harus mencari tahu ini agensi apa dan seperti apa kiprahnya mereka di dunia servis rumah tangga. Apa itu dunia servis rumah tangga? Ya iya, servis rumah tangga kan ya teman-teman ya. Itulah pokoknya ya. Itu tadi jadi beberapa informasi untuk kalian mengenai apakah boleh kalau kalian itu dipekerjakan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Oke? Semoga bermanfaat, dan jika kalian ada pertanyaan atau ada saran atau ada kritik atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikirimkan enggak, atau kalian mau mencoba speak up ya, silahkan komen di kolom komentar di bawah, oke? Atau kalian bisa chat juga di nomor WhatsApp kami, nggak usah sungkan, nggak usah yang nanti kalau aku diemplok gimana ya sama missnya, nggak usah, saya ramah kok, saya ramah ya, jadi nggak usah sungkan teman-teman ya. Jaga kesehatan, jaga nama baik di negeri orang, jaga identitas kalian dan jaga bendera merah putih kalian, oke? Akhirnya aku Nisa Nikmat, Tojikim Toai, Joikin. Bye-bye.